Halo viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang strategi atau trik jitu untuk mengerjakan soal-soal penalaran umum atau PU. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui adalah sebenarnya soal-soal PU tuh kayak gimana sih? Jadi untuk tahun 2019 itu ada 20 soal. Ada 14 soal bacaannya ada 2 teks, dan ada 6 soal penalaran kuantitatif atau hitung-hitungan deret dan pola kotak-kotak segitiga. Nah, tapi di tahun 2020 itu ada yang baru namanya bahasa Panda. Jadi ada suatu bahasa buatan, nanti kita ditanya, oh arti dari bahasa ini apa? Berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, aku bakal bahas tentang yang teksnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya teksnya itu kalau di PU itu nggak panjang-panjang banget, paling sekitar 3-4 paragraf, tapi di bawahnya itu ada grafik atau data-data yang bisa kalian lihat. Dan data-datanya itu biasanya berhubungan dengan teks yang ada di atasnya. Nah, strategi pertama yang harus kalian ketahui adalah biasanya di penalaran umum itu kalian harus menentukan kesimpulan. Ditanya pernyataan yang benar seperti apa. Dari data tersebut yang dapat disimpulkan apa. Otomatis kalian harus tahu cara-cara menarik suatu kesimpulan yang benar. Ada 3 rumus penarikan kesimpulan yang bisa kalian lakukan. Ada modus ponen, modus tolen, sama silogisme. Kalian bisa cari nanti, atau aku udah pernah bahas juga. Nanti untuk mendapatkan jawabannya, biasanya itu akan dikombin atau digabungkan dari bacaan teks menggunakan logikanya dan grafik yang ada. Contoh, misalnya nanti ada pernyataan, jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 15%, maka kesejahteraan rakyat meningkat sebanyak 5%. Nah, biasanya nanti dari pernyataan itu yang ditanya dengan demikian kesimpulannya apa? Kita harus cari bentuk ekuivalennya. Biasanya kita akan terkecoh nih dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Contoh, kalau misalnya ada pilihan, jika pertumbuhan ekonomi tidak meningkat 15%, maka kesejahteraan rakyat tidak meningkat sebanyak 5%. Itu pernyataannya salah. Itu nggak ekuivalen bentuk pernyataannya. Jadi kita harus tahu juga bentuk-bentuk ekuivalennya seperti apa. Atau misalnya ada pernyataan, jika kesejahteraan meningkat sebesar 5%, maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebanyak 15%. Itu juga salah. Nah, yang benar apa? Jika kesejahteraan rakyat tidak meningkat sebanyak 5%, maka pertumbuhan ekonomi tidak meningkat sebesar 15%. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuk ekuivalen dari pernyataannya seperti apa. Nanti digabungkan dengan data dan grafik yang ada. Nah, untuk grafik dan data-datanya sendiri, biasanya itu kita harus cari lebih dalam. Jadi nggak disediakan semua ya teman-teman ya. Misalnya seperti yang teman-teman lihat di sini, ada tabel kegiatan. Jenis kegiatannya apa aja, ada laki-laki dan perempuan. Yang ditanya adalah yang paling menghasilkan hasil terbaik dari data-data ini yang mana. Oh, kita harus cari dulu, kita harus jumlahkan dulu. Yang paling besar hasilnya yang mana, baru bisa kita jawab. Atau misalnya yang urutan kedua, urutan ketiga, kita harus tulis dulu baru nanti dapat jawabannya. Nah, biasanya juga suruh cari rata-rata, median, modus. Jadi harus lihat grafik dan pernyataannya ya. Karena biasanya kalau kita udah dapet nih hasil dari jawaban rata-ratanya, biasanya pernyataannya suka dikecoh menggunakan konsep logika. Jadi kita juga harus tahu bentuk ekuivalennya seperti apa. Jangan-jangan nilainya sama nih, hasilnya sama, tapi bentuk pernyataannya ternyata nggak ekuivalen atau nggak sesuai. Makanya nanti kita jadi salah jawabnya. Kadang-kadang kita suruh juga menarik suatu kesimpulan, tapi pernyataannya berkuantor. Apa itu pernyataan berkuantor? Pernyataan yang ada kata semua, ada kata ada, beberapa, sebagian, terdapat. Tapi pernyataannya agak dikecoh. Contoh, misal pernyataannya berbunyi tidak ada. Oh, tidak ada itu maksudnya apa? Kita harus tahu bentuk ekuivalennya. Terus pernyataan keduanya misalnya sebagian. Kita harus cari tahu, harus diubah ke bentuk ekuivalennya dulu biar dapat jawabannya seperti apa. Dan hati-hati dengan soal teksnya karena banyak banget pernyataannya di akhir ada kata kecuali, pernyataan tidak mendukung, pernyataan yang tidak sesuai. Jadi kita harus lihat ya, jangan-jangan kita udah dapat nih jawabannya tapi yang ditanya ternyata kebalikannya, yang kecuali, yang tidak sesuai. Kalau saran dari aku untuk PU sendiri, kalau kalian udah paham konsep logika dan kalian bisa hati-hati dengan soalnya, baca soalnya aja dulu, identifikasi soalnya. Lihat pilihan jawabannya baru ke teksnya biar lebih gampang dan memudahkan kalian kalau saran dari aku. Nah, selanjutnya untuk penalaran kuantitatifnya itu gampang sebenarnya. Ada deret, kayak deret angka yang ditanya, pola selanjutnya yang paling akhir. Tapi yang susah itu teman-teman kalau polanya di tengah. Nah, kalau polanya di tengah gimana? Kita harus tahu, kita harus punya cara gimana cara ngejawabnya. Dan yang sering keluar juga di 2019 itu ada pola kotak-kotak dan segitiga. Kita harus cari berapa jawabannya. Yang ditanya X dan tanda tanyanya itu berapa, kita harus cari. Untuk di tahun 2020 sebenarnya ada yang baru, yaitu bahasa Panda yang tadi udah aku sebut. Di sana itu biasanya
ada informasi-informasi mengenai bahasa buatan, ada artinya, nanti ditanya arti dari kalimat ini apa. Jadi ada kata yang kita nggak tahu, tapi bisa kita dapatkan artinya dari informasi-informasi di atas. Jadi saran dari aku, jangan lupa teori penarikan kesimpulan, modus ponens, tollens, dan silogisme. Jangan lupa baca grafiknya, itu akan dikombinasikan dengan pernyataan-pernyataan logika. Pernyataan kuantornya menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan kuantor gimana, menggunakan diagram Venn seperti apa. Bahasa Panda, cari pola yang ada di tengah, itu yang susah, dan pelajari juga pola segitiga dan kotak-kotak. Itu dia tips-tips dari aku untuk mengerjakan atau mendapatkan skor UTBK penalaran umum yang tinggi. Aku harap dengan gambaran seperti ini kalian udah mulai tahu ya, oh kalau misalnya aku kurang di penalaran umum harus belajarnya seperti apa. Thank you yang udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye.